Cerita dimulai dari Arata Hinohara, seorang siswa SMA yang depresi. Dahulu, ia merupakan atlet berbakat, namun hidupnya berubah setelah dikhianati dan dibuli oleh sahabatnya sendiri ketika masih di SMP. Sejak saat itu ia trauma, dan membuat Arata tidak mampu hidup dengan bebas. Semuanya berubah ketika ia bertukar tempat dengan seseorang dari dunia paralel. Tanpa memahami apa yang terjadi, ia langsung didorong ke dalam sebuah pertempuran di mana hanya pemenang yang bisa bertahan hidup. Situasi itu memaksanya menghadapi rasa takut hingga akhirnya ia berubah menjadi pahlawan terkuat di dunia. Namun sebelum itu, Arata hanyalah seorang remaja rapuh. Dan suka dibuli oleh sahabat SMP-nya yaitu Masato yang menghancurkan. Meski sempat menjadi sedikit lebih ceria berkat teman baru di SMA, hatinya kembali hancur saat mendengar sahabat barunya berbicara dengan para pengganggu. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berteman dengan Arata. Saat itu, dunia Arata runtuh. Kepercayaannya pada orang lain lenyap, dan ia bersumpah tidak akan percaya pada siapapun. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menghilang dari dunia. Di dunia lain, seorang anak lelaki yang juga bernama Arata tengah berlari meninggalkan rumah. Neneknya meminta jangan kabur dan menerima takdirnya. Namun, Arata menolak untuk menjadi seorang perempuan, karena baginya berpakaian seperti wanita bukanlah pilihan. Mendengar penolakan itu, sang nenek murka dan menyerangnya dengan sihir hingga Arata jatuh ke laut. Ia kemudian diselamatkan, tetapi neneknya menegaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain hidup sebagai wanita dan menjadi putri penguasa berikutnya. Ternyata, kerajaan itu diperintah oleh seorang putri yang memiliki kekuatan sihir. Putri tersebut selalu dipilih dari klan Arata. Namun, sudah puluhan tahun klan itu tidak melahirkan anak perempuan untuk menggantikan sang putri yang kini telah menua. Karena itulah, sejak Arata lahir, neneknya memutuskan untuk mengakuinya sebagai perempuan agar ia bisa dijadikan penerus. Arata tetap menolak. Ia mengatakan bahwa hanya perempuan yang bisa menggunakan sihir di dunia itu, dan itu adalah syarat utama untuk menjadi putri penguasa. Namun, sang nenek bersikeras jika Arata menolak, seluruh klan mereka akan dimusnahkan karena gagal menjalankan kewajiban. Ia memohon agar Arata menelan harga dirinya demi melindungi klan mereka serta senjata dewa yang mereka miliki. Dengan kesal, Arata hanya mengangkat pedang berkarat yang disebut sebagai senjata suci itu. Ia menganggapnya sekadar besi tua, bukan pusaka ilahi. Sang nenek marah, tetapi tiba-tiba terkena serangan stroke. Melihat kondisinya yang lemah, Arata akhirnya terpaksa menyetujui peran sebagai perempuan demi klannya. Keesokan harinya, Arata berangkat dengan kereta bersama pelayannya, Kotoha. Dalam perjalanan, Kotoha menjelaskan bahwa putri penguasa bertugas menundukkan para dewa yang bersemayam dalam pedang. Putri saat ini telah memerintah selama 2 periode, total 60 tahun, dan sudah terlalu tua untuk melanjutkan. Penjelasan itu tidak membuat Arata merasa lebih baik. Dengan pakaian wanita yang dipaksakan, ia justru semakin berharap bisa lenyap ke dunia lain. Melihat kesedihannya, Kotoha memberikan sebuah jimat keberuntungan yang dulu ia terima dari Putri Kiku, ketika ia masih melayaninya. Arata merasa sedikit terhibur, dan berjanji akan berusaha menipu Putri Kiku serta para pengawalnya agar mereka tidak menyadari bahwa dirinya seorang laki-laki. Keesokan harinya, ia tiba di ibu kota dan masuk ke sebuah menara raksasa yaitu kediaman Putri Penguasa. Di puncak menara, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh kuil milik 12 penjaga, para prajurit terkuat dan pengawal setia sang putri. Tak lama kemudian, Putri Kiku muncul untuk menyambutnya dan memulai upacara. Arata terkejut karena Kiku bukanlah nenek tua seperti yang ia bayangkan, melainkan seorang wanita muda yang ramah dan baik hati. Arata mulai merasa bersalah, karena ia tak ingin mengkhianati kepercayaan Kiku. Namun tiba-tiba, salah satu dari 12 penjaga melompat ke altar dan menebas Putri Kiku. Pengawal bernama Kanagi itu mengkhianatinya. Kiku, yang terluka mencoba membalas dengan sihir. Sayangnya, tubuhnya sudah terlalu lemah sehingga serangannya tidak mampu melukai Kanagi sedikit pun. Putri itu terjatuh ke tanah. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia menggunakan sihir untuk mempertahankan tubuhnya agar tidak hancur. Saat itu, suara asli Arata tanpa sengaja terdengar, membuat Kanagi menyadari bahwa ia sebenarnya seorang laki-laki. Namun Kanagi tidak peduli bahwa sejak awal ia memang berencana membunuh putri penguasa berikutnya. Arata panik dan memohon agar 12 penjaga melakukan sesuatu. Bagaimanapun, mereka seharusnya melindungi sang putri. Tetapi kenyataannya, seluruh penjaga itu ternyata adalah pengkhianat. Kanagi pun menyerang Arata, namun ia berhasil menghindar dan melompat ke kolam di bawah menara. Saat api hijau di puncak menara padam, kepanikan menyelimuti masyarakat. Kanagi lalu mengumumkan bahwa sang putri telah dibunuh oleh seorang pria bernama Arata,
yang menyamar sebagai perempuan untuk mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia pun mengerahkan seluruh pasukan untuk memburu Arata. Dalam keadaan putus asa, Arata berlari tanpa baju, mencari tempat aman. Ia akhirnya menuju hutan Kanda, sebuah tempat terkutuk yang konon menelan siapa saja yang masuk, dan mengubah mereka selamanya. Di dalam hutan, Arata hanya bisa memikirkan pengkhianatan 12 penjaga terhadap Putri Kiku. Namun tiba-tiba, hutan itu bergema dengan suara aneh. Pada saat yang sama, Arata Hinohara dan Arata dari Isekai juga mendengar seseorang memanggil namanya. Untuk sesaat, keduanya saling melihat satu sama lain di langit, lalu mereka saling bertukar tempat. Arata Hinohara kini mendapati dirinya berada di dalam hutan, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Saat ia keluar dari hutan dan melihat menara di kejauhan, sebuah anak panah melesat nyaris menembus tubuhnya. Di sana, Kanagi bersama pasukan sudah bersiap menangkapnya, karena mereka mengira ia adalah Arata yang lain. Arata bersembunyi di balik pepohonan untuk menghindari panah, hingga tiba-tiba tubuhnya berpindah ke suatu tempat lain. Dari balik bayangan, seorang gadis bernama Kotoha melompat ke arahnya. Ia juga yakin kalau itu Arata. Dengan wajah lega, ia berkata sangat senang karena Arata selamat. Namun Arata bingung dan bertanya siapa dirinya. Kotoha hanya menjawab jangan bercanda, lalu menarik tangan Arata untuk membawanya ke desa mereka. Sesampainya di desa, Kotoha memberitahu nenek Arata bahwa Putri Kiku telah mati dan semua orang menuduh Arata sebagai pelakunya. Sang nenek terkejut mendengar kabar itu. Kotoha menambahkan bahwa Arata kehilangan ingatannya setelah masuk ke hutan Kanda. Nenek kian panik, lalu membawa Arata ke ruang bawah tanah. Di sana, Arata mengungkap bahwa ia berasal dari dunia lain. Anehnya nenek itu langsung percaya. Ia menjelaskan bahwa legenda hutan Kanda memang mengatakan bahwa siapapun yang kembali dari sana tidak lagi sama, karena mereka bertukar tempat dengan orang dari dunia lain. Arata kaget mendengar kebenaran ini dan bertanya apakah ia bisa kembali. Namun nenek menolak dan menegaskan bahwa mulai sekarang Arata harus hidup sebagai cucunya. Arata menolak, ia tidak ingin hidup sebagai buronan. Namun nenek yakin bahwa cucunya tidak mungkin membunuh sang putri. Pikiran Arata menjadi kacau, ia merasa hidupnya penuh penderitaan. Saat itulah, nenek mendengar teriakan Kotoha. Ketika mereka keluar, terlihat Kanagi menyandera Kotoha. Ia menuntut nenek menyerahkan Arata jika ingin gadis itu selamat. Nenek menjawab tidak tahu tapi Kanagi menyiksa Kotoha untuk memaksanya bicara. Ia menanyakan apakah Kotoha rela mati demi melindungi seorang penjahat. Dengan suara lantang, Kotoha menjawab bahwa ia percaya Arata tidak mungkin membunuh sang putri. Ucapan itu mengguncang hati Arata. Ia tidak bisa membiarkan keyakinan orang lain dikhianati. Maka, ia keluar dari persembunyian demi menyelamatkan Kotoha. Kanagi melempar Kotoha ke samping dan memerintahkan seorang prajurit membunuh Arata. Dalam kepanikan, Arata melihat pedang berkarat terjatuh di tanah. Ia meraihnya dan berusaha menangkis serangan. Tak disangka, kekuatan yang tertidur di dalam pedang itu terbangun. Arata dan neneknya terkejut, namun Kanagi tidak menyadarinya. Ia menertawakan Arata, mengatakan bahwa senjata suci tak ada gunanya di tangan orang biasa. Kanagi lalu mengangkat pedangnya, memanggil api yang menyelimutinya, dan bersiap membunuh Arata. Dalam kepanikan, nenek berteriak, menyuruh Arata memanggil dewa yang ada di dalam pedang itu. Arata melakukan seperti yang neneknya katakan. Lalu, sebuah penghalang emas muncul mengelilinginya. Api dari serangan Kanagi terserap ke dalamnya. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu termasuk Arata sendiri yang tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Melihat apinya terus terserap, Kanagi segera menahan kekuatan pedangnya. Dengan wajah murka, ia berteriak bahwa tak masuk akal jika Arata ternyata seorang yang terpilih. Saat itu, atap rumah yang sudah runtuh. Para prajurit segera menggeledah runtuhan, tetapi mereka tidak menemukan Arata maupun yang lain. Kanagi duduk sendirian, ketika salah satu dari 12 penjaga, bernama Akachi datang menghampiri. Ia mengatakan bahwa rencana telah berubah dan mereka harus menangkap Arata lalu mengadilinya di depan umum agar mendapat dukungan rakyat. Di dunia modern, ibu dan adik Arata sedang mencarinya. Mereka mencoba menghubungi lewat ponsel, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. Saat itu, mereka melihat kerumunan orang membicarakan seorang pria tampan yang berlari di jalan tanpa baju. Sang ibu, yang sedikit usil, lupa pada Arata dan ikut penasaran. Namun, begitu melihat lebih dekat, ia terkejut bahwa pria itu mirip Arata yang tampak persis seperti putranya. Sementara itu, Arata Hinohara dan yang lain bersembunyi di dalam gua. Nenek menjelaskan bahwa para dewa dunia ini bersemayam di dalam senjata ilahi,
dan hanya yang terpilih yang dapat membangkitkan kekuatan mereka. Kini, Arata termasuk di antara mereka. Untuk membantu Arata mengingat, Kotoha memberinya makanan favorit Arata dari dunia ini, berharap ingatannya kembali. Arata merasa iba melihat gadis itu begitu ingin sahabatnya kembali, hingga tak mampu menerima bahwa ia sebenarnya orang yang berbeda. Ia keluar untuk mencari udara segar, tetapi Kotoha tetap mengikutinya. Ia mengatakan bahwa ingatan Arata pasti akan kembali. Ketika Arata menjelaskan bahwa ia orang dari dunia lain, Kotoha hanya mengangguk. Tiba-tiba, ia memeluk Arata dari belakang dan berkata bahwa ia yakin tuannya pasti akan kembali. Arata, yang sudah gugup, semakin kaget ketika Kotoha membuka bajunya untuk memeriksa jimat keberuntungan yang dulu ia berikan. Melihat jimat itu hilang, ia kecewa, namun tetap memberinya jimat cadangan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kanagi tiba-tiba muncul, kali ini sambil menyandera Nenek. Ia menantang Arata dan Nenek melarang Arata menggunakan senjata suci, sehingga Arata memilih menyerah dan ditangkap. Kanagi melemparnya ke dalam kereta penjara, lalu mengumumkan bahwa Arata akan diadili secara resmi atas tuduhan membunuh Putri Kiku. Arata berteriak bahwa ia tidak tahu apa yang dibicarakan Kanagi, tetapi Kanagi menganggap ia hanya kehilangan ingatan setelah keluar dari hutan Kanda. Baginya, itu tak penting dan akan tetap dihukum. Di dalam kereta, Arata hampir kehilangan akal. Namun tiba-tiba, jimat keberuntungan yang diberi Kotoha bersinar. Dari sinar itu, muncul sebuah proyeksi di dinding kereta menampilkan Arata lain di dalam kamarnya. Keduanya terkejut. Dan Arata dari dunia modern mencoba menembus untuk kembali ke kamarnya, tetapi malah menabrak dinding kayu kereta. Akhirnya, keduanya menyadari dan menerima kenyataan bahwa mereka telah bertukar dunia. Arata Hinohara bertanya kepada Arata lain mengapa ia membunuh sang putri. Dengan tegas, Arata lain menjawab bahwa ia dijebak. Dan pelakunya adalah Kanagi dan seluruh 12 penjaga. Ia mengaku, Putri Kiku tanpa hancur hatinya saat sang pengawal mengkhianatinya, dan ia bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Arata Hinohara terkejut, namun memilih percaya. Ia kemudian menanyakan keadaan Kotoha dan Nenek. Arata lain lega mendengar bahwa keduanya selamat, lalu memohon agar Arata menjaga mereka. Hinohara juga mengungkap bahwa pedang suci telah terbangun. Mendengar itu, Arata lain bersemangat, karena ada orang yang mampu melawan 12 penjaga. Keduanya saling berjanji untuk mencari cara mengembalikan keadaan. Namun, mendadak portal itu mengecil dan mulai menghilang. Pada saat bersamaan, di dunia modern, Ibu Arata sedang berjalan menuju kamar putranya. Keesokan harinya, Dewan Juri Agung dikumpulkan untuk memutuskan hukuman Arata. Kedua belas penjaga bertindak sebagai jaksa sekaligus saksi. Mereka menjebak Arata, menuduhnya sebagai pembunuh sang putri dengan menyamar sebagai seorang wanita. Mereka menunjukkan gambar putri yang terbaring di ambang hidup dan mati. Melihat itu, para juri murka. Mereka segera menuntut hukuman mati bagi Arata. Namun, Kanagi menenangkan mereka. Ia berkata bahwa kedua belas penjaga gagal melindungi putri, dan mereka pun merasa sangat berduka. Arata tidak bisa menahan amarahnya. Ia membentak Kanagi agar berhenti berbicara omong kosong. Dengan lantang ia menyebut kedua belas penjaga itu sebagai pengkhianat dan pembunuh Putri Kiku. Ia menuduh mereka tega menyerang putri yang sudah mempercayakan nyawanya. Tiba-tiba, seorang prajurit bernama Aka melemparkan tombaknya ke arah Arata. Ia menuduh Arata berbohong dengan mengatakan penjaga menyakiti sang putri. Menurutnya, mereka justru masih berduka atas kematiannya. Para prajurit elit lain pun ikut berpura-pura sedih dan juri tetap saja percaya. Arata yang terpojok, ia pun teringat waktu ia dibuli di sekolah. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman pengasingan ke pulau penjara Gia. Lalu Kanagi ingin Arata tetap hidup sampai ditemukan senjata ilahi yang cukup kuat untuk mengalahkan pedangnya. Arata dimasukkan ke kapal penjara untuk dibawa ke pulau. Tak lama kemudian, Kotoha dilemparkan ke dalam sel yang sama karena ketahuan menyelinap ke kapal. Penjaga berkata ia juga akan diasingkan ke Gia bersama Arata. Arata pun tidak keberatan. Diam-diam, Kotoha membawa tas dan pedang Arata bersamanya. Arata berniat menghancurkan dinding penjara dengan pedang ilahinya. Namun, saat ia mencoba memanggil kekuatannya, tak ada yang terjadi. Ia menyerah. Tepat ketika itu, jimat keberuntungannya memancarkan cahaya, lalu ia dan Kotoha terseret ke langit. Di sana, roh Putri Kiku muncul di hadapan mereka. Ia menyebut Arata sebagai guardian barunya. Kiku berkata bahwa kata-kata Arata saat persidangan tadi membuatnya bahagia,
karena ia melihat harapan pada Arata untuk menciptakan masa depan yang stabil bagi kerajaan. Kiku menjelaskan bahwa selama ini ia menggunakan kekuatannya untuk menundukkan para dewa di dalam senjata ilahi, agar kekuatan itu dapat dipakai demi kesejahteraan kerajaan. Namun, bila ia mati, para senjata itu akan bebas. Prajurit yang memilikinya akan terseret ambisi besar, hingga terjerumus ke dalam kekacauan. Karena itulah Kiku ingin Arata memulihkan kerajaannya. Maka ia harus membawa pedang ilahinya ke tubuh Kiku sebelum nyawa terakhirnya lenyap. Arata ragu. Ia menganggap dirinya lemah, seorang anak bodoh yang tak bisa melakukan apapun. Namun Kiku tetap menaruh harapan. Arata terkejut. Ia pun kembali ke penjara dalam cahaya terang. Ia bertanya apakah benar ia bisa melakukan permintaan sang putri. Kotoha menegaskan bahwa Kiku percaya padanya. Ia lalu menyarankan agar Arata menyimpan pedang ilahi itu di dalam tubuhnya. Arata pun mencoba, dan ternyata pedang itu bisa tersimpan dalam telapak tangannya. Saat itu, kapal penjara akhirnya tiba di Gia, pulau pengasingan yang tampak seperti kota yang penuh kegelapan. Para penjaga melemparkan Arata dan Kotoha bersama para penjahat lain. Suasana mencekam. Para tahanan menatap tajam, melontarkan kutukan kepada pembunuh putri. Arata pun melindungi Kotoha dan ketegangan makin terasa. Namun, tiba-tiba dua pemuda urakan muncul. Mereka mengaku sebagai bos penjara itu, menuntut agar Arata menyerahkan semua barang dan pakaiannya. Saat melihat Kotoha, wajah mereka memerah. Arata memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba melarikan diri. Anak berambut merah bernama Ken menyadari kehadiran Arata dan langsung menyerangnya. Ia melukai tangan Arata, menjatuhkannya ke tanah, lalu mengejek bagaimana orang lemah bisa membunuh putri. Sebelum Arata sempat menjelaskan, tiba-tiba penjara berguncang. Para tahanan panik dan berteriak bahwa itu adalah jam penghakiman. Mereka semua kabur, termasuk Ken yang meninggalkan pertarungan begitu saja. Tak lama, pipa raksasa di langit-langit mulai bergerak. Dua tahanan tersedot ke dalamnya, membuat seluruh penjara hening seketika. Arata kebingungan hingga seorang wanita muncul dan menjelaskan bahwa itu ulah kepala sipir bernama Suba, penguasa penjara. Setiap hari, ia memilih dua tahanan untuk dimakan. Itulah yang disebut jam penghakiman. Wanita itu kemudian mencuri pin rambut Kotoha sebagai bayaran atas informasi yang diberikannya, lalu pergi begitu saja. Arata mencoba melarikan diri dengan memanggil kekuatan pedangnya, tetapi usahanya sia-sia. Di sisi lain, Kotoha berhasil menemukan air hangat untuknya. Ia menawarkan untuk menggosok punggung Arata, namun ditolak. Saat melihat luka di tangan Arata, Kotoha menyembuhkannya dengan sihir. Arata terkejut dan bertanya. Kotoha pun menjelaskan bahwa ia berasal dari klan pelayan, dan para wanita klan itu memiliki kemampuan untuk melindungi tuannya. Ia bahkan menggunakan sihir di kepala Arata agar ia merasa lebih tenang. Akhirnya Arata menyadari betapa besar pengabdian Kotoha, hingga rela masuk ke penjara bersamanya. Ia pun mengucapkan terima kasih. Namun, tiba-tiba penjara kembali bergetar. Lantai di bawah Kotoha runtuh dan ia jatuh ke ruang bawah. Arata panik dan ia berusaha mencari Kotoha. Ia bertanya pada para tahanan lain, tetapi tak ada yang tahu. Beberapa orang malah mengejarnya, ingin membunuh Arata. Arata bersembunyi, lalu bertemu kembali dengan wanita tadi yang memperkenalkan diri sebagai Osam. Osam berkata siapapun yang membunuh pembunuh putri akan diizinkan pulang. Namun, ia sendiri tidak percaya. Ia kemudian bertanya tentang Kotoha. Saat Arata menawarkan tasnya sebagai bayaran, Osam menolak dan justru memberi informasi secara cuma-cuma. Ia bilang Kotoha dibawa oleh Ken. Osa mengaku tahu betapa sakitnya kehilangan seseorang yang berharga, jadi ia ingin membantu. Ia pun menyarankan Arata untuk segera mengejar, karena Ken terkenal sebagai pembuat onar. Di sisi lain, ternyata Ken dan adik angkatnya, Jien, justru bersikap lembut pada Kotoha. Ia berterima kasih karena mereka menolongnya saat terjatuh. Jien bahkan memilih pergi agar Ken bisa berdua dengan Kotoha. Namun, Ken kebingungan dan akhirnya meninggalkan ruangan. Di luar, ia menemukan Jien yang pingsan dan Arata berdiri di sampingnya. Ken langsung mengira Arata yang menyerangnya. Dipenuhi amarah, ia melancarkan serangan. Arata berusaha menjelaskan, tapi Ken tidak mendengar. Ia terpaksa menghunus pedangnya. Saat itu, Jien bangun dan berteriak pada kakaknya bahwa Arata bukanlah musuh. Tiba-tiba, seorang kriminal menyerang Ken, namun Arata menendangnya hingga pingsan. Ken mengenali orang itu sebagai anggota geng saingan.
JN lalu menceritakan bahwa geng tersebut menyerang dan merebut cincin peninggalan ibunya. Arata pun menolongnya. Lalu Ken pun marah dan bersumpah membalas dendam sekaligus merebut kembali cincin adiknya. Ia meminta Arata menjaga JN sementara ia pergi. Arata membawa JN ke ruangan aman, sementara Kotoha merawatnya. JN mulai bercerita. Ia dulunya diculik oleh pencuri agar dijadikan salah satu dari mereka, dan disitulah ia bertemu Ken. Mereka cepat akrab hingga seperti saudara. Namun ketika geng itu terjebak masalah, JN dan Ken justru dijebloskan ke Gia. Cincin itu adalah peninggalan ibunya. Ken berjanji, mereka akan bertahan di penjara, lalu suatu hari bisa pulang bersama. Akhirnya, Arata dan Kotoha mendapat kesempatan berbicara. Arata mengatakan bahwa ia siap membantu sang putri. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari jalan keluar dari penjara. Namun, JN menegaskan bahwa itu mustahil. Kepala sipir Subba adalah salah satu yang terpilih dan memiliki senjata ilahi. Mereka tak mungkin bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Ken muncul dengan cincin JN di tangannya. Ia berterima kasih kepada Arata karena telah menyelamatkan adiknya, tapi ia menantangnya untuk bertarung lagi. Ia percaya bahwa dengan mengalahkan Arata, ia akan mendapatkan tiket keluar dari pulau penjara itu. Namun sebelum pertarungan dimulai, jam penghakiman kembali terjadi. Sebuah pipa raksasa muncul dan menyedot Ken, sementara pipa kedua mengincar Arata. Arata ketakutan, tapi JN mendorongnya menjauh agar bisa ikut bersama kakaknya. Arata terguncang. Sekali lagi ia gagal menyelamatkan orang lain. Namun keberanian JN memberinya semangat. Ia bertekad menyelamatkan kedua saudara itu. Dengan nekat, Arata mengikuti pipa raksasa yang bergerak ke atas. Ia yakin bahwa di sanalah Warden berada. Ia berjanji dalam hati akan melindungi Kotoha. Sementara itu, Ken dan JN sudah berada di lantai atas, terikat oleh pipa besi yang terus menjerat mereka. Subba muncul dan menyatakan bahwa ia akan mengadili mereka atas dosa-dosa mereka. Ia memberi pilihan yaitu bertarung sampai mati. Yang selamat akan dibebaskan. Ken menolak, tapi Subba mengancam, jika mereka tak bertarung, keduanya akan mati. Ia pun melemparkan mereka ke arena dan bahkan memberi senjata. JN tetap menolak bertarung, tetapi Ken terpaksa mengangkat senjatanya dan mulai menyerang adiknya. Arata dan Kotoha tiba tepat waktu, menyaksikan Ken menyerang JN. Arata melompat masuk dan berteriak agar Subba menghentikan kegilaan itu. Namun sang sipir hanya tertawa menegaskan bahwa tidak ada yang boleh menghalangi keadilannya. Pipa menyerang Arata, tapi ia berhasil menghindar. Ia membela JN dan Ken, mengatakan mereka bukan orang jahat. Subba menunjuk Ken yang terus menyerang JN dengan panik. Ia bahkan berkata bahwa JN bukan lagi adiknya. Kata-kata itu membuat Arata teringat pada pengkhianatan sahabatnya. Dalam keputusasaan, JN akhirnya melawan secara naluriah. Ia menebas Ken dan membuatnya terhempas. Saat jatuh, kenangan masa lalu berputar di kepala Ken yaitu saat pertama kali bertemu JN di sarang pencuri. Saat JN masih bocah yang menangis kehilangan keluarganya. Ken pernah berjanji akan membawanya pulang ke ibunya. Kini, ia hanya bisa berharap JN bertahan dan bebas. Ken tumbang, namun Subba justru menjebak JN, menyebutnya penjahat. Dekian Arata marah besar. Ia menyadari Subba hanya mempermainkan perasaan mereka. Dengan geram, ia menghunus pedang dan menebas pipa-pipa, lalu membebaskan JN. Mendadak, sebuah pipa raksasa menyerang Arata. Ia melompat, menggenggam pipa itu, dan diseret hingga terhempas berkali-kali. Meski tubuhnya babak belur, ia tetap bertahan. Semua tahanan menyaksikan pertarungan itu. Subba lalu mengejek, bertanya bagaimana Arata bisa melawannya jika bahkan tidak tahu cara menggunakan senjatanya sendiri. Kotoha berteriak memanggil namanya. Arata PU. Teringat pada janji yang ia buat yaitu selalu melindungi Kotoha. Ia memohon pada pedangnya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Sekejap kemudian, cahaya emas meledak dari pedangnya. Seluruh penjara terhanyut dalam kilauannya. Arata berdiri di dalam penghalang emas, sementara pipa di sekitarnya hancur lebur. Subba menyerang dengan kekuatan penuh, dan hanya dengan satu tebasan, Arata berhasil menetralkan serangan itu lalu mengungkap tubuh asli sang sipir yang ternyata seorang kakek tua. Tubuhnya dipenuhi pipa logam, dengan sebuah senjata hitam menancap di perutnya. Arata terdiam. Ia melihat penderitaan di mata sang kakek. Ia mencoba mencabut pedang hitam itu untuk membebaskannya. Namun begitu ia menyentuhnya, penglihatan masa lalu Subba terlihat,
Ia adalah orang baik hati yang memperlakukan para tahanan dengan belas kasih, mendorong mereka untuk menebus kesalahan dan memulai hidup baru di luar. Namun, seorang pria yang pernah ia percayai ternyata mengkhianatinya. Pria itu merasa bahwa Subba meremehkannya. Dalam amarah, ia menebas Subba, lalu melemparkan tubuhnya ke kawah gunung berapi sebelum menusuknya dengan senjata ilahi. Pengkhianatan itu membuat Subba jatuh ke sisi kegelapan dan berubah menjadi iblis. Pipa pun mulai mencuat dari tubuhnya, membunuh sang pengkhianat sekaligus mengubah penjara itu. Dengan pikiran yang berubah, Subba memutuskan untuk tidak pernah lagi mempercayai siapapun. Ia menggunakan kekuatannya untuk menjebak semua orang di dalam neraka ciptaannya. Akhirnya, Arata memahami alasan mengapa Subba menjadi seperti itu. Namun, sang kepala penjaga yang tua percaya bahwa Arata tidak bisa mengerti dirinya. Subba lalu memohon agar Arata menghabisinya. Para tahanan bersorak, mendukung Arata untuk membunuh lelaki tua itu. Meski begitu, Arata justru menurunkan senjatanya. Ia mencoba menarik keluar pedang hitam dari tubuh Subba. Aura hitam dari pedang itu mulai merambat ke tubuh Arata, memenuhi pikirannya dengan amarah dan kebencian terhadap orang yang telah mengkhianatinya. Arata berteriak kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Namun, ia bersumpah akan menyelamatkan Subba dengan segala cara. Dengan tekad penuh, ia mencabut pedang itu, lalu jatuh berlutut. Sang kepala penjaga yang tua menatapnya dan bertanya mengapa ia rela melakukannya. Arata menjawab, karena kita pernah dikhianati dan disakiti. Namun, aku masih ingin percaya dan menolong orang lain. Kata-kata itu menggugah hati Subba. Ia berterima kasih pada Arata karena telah membebaskannya dari kegelapan. Tiba-tiba, pedang hitam itu kembali ke bentuk aslinya. Subba mengungkapkan bahwa pedang itu menyimpan Dewa Senua di dalamnya. Tubuhnya perlahan hancur dan rohnya masuk ke dalam pedang, yang kemudian meledak menjadi cahaya emas. Subba berkata bahwa ia menyerahkan seluruh kekuatannya kepada Arata, dan memintanya menggunakan pedang itu dengan penuh keadilan. Energi emas masuk ke dalam pedang Arata, mengubahnya menjadi pedang Senua. Saat Arata melepaskan kekuatannya, cahaya emas menyelimuti seluruh ruangan dan mengubahnya perlahan di hadapan orang banyak. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya hilang akan dikembalikan hidup-hidup, lalu membuat semua orang bersuka cita. Namun, tepat pada saat itu, Kana datang mencari Arata. Ia melihat kilatan cahaya emas di langit, lalu mulai menginterogasi tentang apa yang terjadi. Suara Subba bergema, memperingatkan Arata tentang bahaya. Ia muncul dalam wujud spektral di hadapan Kana. Kana segera menyadari bahwa kepala penjaga telah dikalahkan. Subba lalu berkata bahwa Arata kuat, begitu pula pedang sucinya. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah pedang asal-usul, senjata yang ditakdirkan menguasai dunia. Sementara itu, Ken dan JN membawa Arata menuju kapal yang pernah mereka gunakan untuk tinggal. Mereka lalu berlayar meninggalkan pulau itu. Di sisi lain, Arata dari Isekai hidup dengan santai di dunia nyata, meskipun tinggal di rumah Arata yang asli. Keluarganya cemas karena dokter mendiagnosisnya menderita amnesia sementara. Ayahnya mengusulkan agar ia tidak masuk sekolah dulu, tetapi ibunya menolak. Ia berkata bahwa mereka harus berani agar bisa memahami serta mendukung anak mereka. Tiba-tiba, Arata Isekai turun dari lantai atas sambil mengeluh tubuhnya kaku karena lama tidak berburu. Semua orang terkejut. Orang tuanya berusaha menutupi kagetnya akan paham maksudnya, tapi saudara perempuan Arata mulai kehilangan kesabaran. Di dunia fantasi, karena kembali ke wilayahnya, ia teringat kata-kata Subba bahwa Arata kini memegang pedang asal-usul. Tidak jauh dari sana, Arata bersama kelompoknya berhasil mendarat di sebuah pulau setelah kapal mereka hancur di perjalanan. Mereka memeriksa peta. Ken menjelaskan bahwa posisi mereka sekarang cukup jauh dari ibu kota, dan untuk mencapainya, mereka harus melewati wilayah kekuasaan Kana. Arata penasaran, dan seseorang menjelaskan bahwa ada 12 penjaga yang menguasai satu wilayah dari kerajaan. Tanpa sang putri, para penjaga itu kembali ke daerah kekuasaannya. Tiba-tiba, mereka melihat asap di kejauhan. Saat dihampiri, ternyata ada sekelompok orang biasa yang sedang berkemah di hutan. JN mengenali mereka sebagai orang-orang dari desanya. Ia pun berlari menghampiri, dan mereka langsung mengenalinya. JN berkata bahwa sekarang aman untuk keluar. Tak lama, ibunya keluar dari tenda. Ia sangat emosional melihat putranya kembali dengan selamat. Mereka berpelukan erat. Setelah itu, Ken dan yang lain juga tiba. JN menceritakan pada ibunya bagaimana Ken telah menyelamatkannya. Sang ibu berterima kasih pada Ken, dan dalam hatinya, ia merasa sedih karena mungkin harus berpisah dengan JN. Sementara itu,
Arata berbicara dengan para penduduk desa. Dari mereka, ia mengetahui bahwa perang besar mungkin segera pecah. Sebab, kedua belas penjaga telah kembali untuk menguasai wilayah dan semuanya memiliki ambisi memperluas kekuasaan. Karena itu banyak penduduk desa memilih melarikan diri sejauh mungkin dari potensi pertikaian. Arata bingung apa yang akan terjadi selanjutnya. Ken lalu menjelaskan bahwa salah satu dari 12 penjaga akan bangkit dan menjadi raja. Di masa lalu, para penjaga itu sering bertarung satu sama lain. Namun sang putri berhasil menekan mereka dan membawa perdamaian bagi seluruh kerajaan. Ketika Jien dan para penduduk desa bersiap meninggalkan tempat itu, Arata dan yang lain ikut mengantar untuk memberi salam perpisahan. Mereka tiba di sebuah air terjun yang nyaris mengering setiap bulan, dan membuka jalan menuju lorong rahasia. Penduduk desa pun masuk ke dalam jalur itu, sambil mengucapkan doa dan harapan terbaik untuk Arata serta Kotoha. Jien pun berpamitan lalu memanggil Ken untuk ikut bersamanya. Namun, Ken memilih tidak ikut. Saat aliran air terjun kembali deras dan jalur rahasia mulai tertutup, ibu Jien menarik putranya masuk. Jien pun bingung. Namun Ken hanya tersenyum dan berkata agar ia hidup bahagia bersama ibunya. Air terjun pun kembali menutup sepenuhnya. Arata menoleh pada Ken dan bertanya mengapa ia melakukan itu. Ken menjawab bahwa dulu gengnya lah yang menculik Jien, sehingga ia merasa tidak pantas kembali bersama keluarganya. Ia menyuruh Arata dan Kotoha untuk melanjutkan perjalanan mereka sendiri, karena ia ingin sendirian. Namun, Arata justru menggenggam tangan Ken. Ia berkata bahwa Ken harus tetap ikut bersama mereka. Ken pun terpaksa ikut berjalan bersama mereka. Di tengah jalan, kelompok itu memutuskan untuk beristirahat. Namun, seekor monster raksasa muncul. Suara aumannya begitu keras hingga membuat Arata terkejut dan panik. Monster itu langsung mengejar mereka. Mereka berlari bahkan sempat tersandung, tapi untungnya monster itu melintas begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka bersembunyi di bawah tubuhnya. Begitu merasa aman, mereka melihat ada sesuatu bergerak di semak-semak. Dari sana, muncullah seorang gadis yang memegang telur monster tersebut. Monster itu kembali menemukan mereka, sehingga semua orang berlarian lagi. Ken kali ini terlambat bereaksi, sehingga dialah yang dikejar monster itu, sementara yang lain berhasil selamat. Arata dan Kotoha bertanya pada gadis itu, yang bernama Honi. Mengapa ia mencuri telur monster, padahal itu berbahaya? Honi menjawab bahwa tuannya sedang menantikan kelahiran seorang bayi, jadi ia ingin membawa telur raksasa itu sebagai sumber nutrisi. Namun, tiba-tiba telur itu menetas. Seekor bayi monster keluar, membuat Honi kecewa karena rencananya gagal. Saat itu juga, tuannya muncul bernama Oika, yang menunggangi kuda aneh. Dan Ken ada di belakangnya. Ken berkata bahwa pria ini yang telah menyelamatkannya. Saat Arata mencoba mengucapkan terima kasih, tubuhnya mendadak demam hingga ia ambruk. Ketika Arata sadar kembali, ia sudah berada di rumah Oika dengan Ken di sisinya. Istri Oika datang membawakan pakaian bersih, tampak lega melihat Arata telah sadar. Arata lalu memeriksa barangnya dan menemukan smartphone-nya masih utuh. Ia segera menyalakannya, sambil berusaha menyembunyikan benda itu dari Ken, yang terlihat penasaran. Beruntung, ponsel itu masih berfungsi. Pesan terakhir yang ada di layar berasal dari Sugaru si teman barunya yang pada akhirnya mengkhianatinya. Wajah Arata muram. Namun, Ken mengingat sesuatu penting. Ia berkata bahwa orang bernama Oika ini sebenarnya adalah pelayan dari salah satu penjaga. Jika Oika mengetahui identitas asli mereka, maka Arata bisa berada dalam bahaya. Mendengar itu, Arata langsung panik. Tak lama, Oika masuk ruangan sambil membawa sebilah pedang suci. Ia menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki tombak Ken yang rusak. Melihat Arata terkejut, Oika menjelaskan bahwa tidak semua senjata suci digunakan untuk kehancuran. Ia sendiri tidak menyukai perang. Oika lalu berkata bahwa berkat Kanagi yang menjadi penguasa bijaksana, perdamaian masih bisa bertahan meski tidak ada yang tahu sampai kapan. Wilayah Kana hidup makmur dan damai. Sementara itu, Kana sendiri sedang berada di rumahnya, mengunjungi makam seseorang yang sangat ia sayangi. Di sana ia berjanji, suatu hari nanti ia akan menjadi raja dan merebut tahta demi orang tersebut. Tiba-tiba, salah satu prajurit datang dengan tergesa, membawa kabar bahwa salah satu pelayan terdekat Kana telah diserang. Kana segera bergegas, namun yang ia temukan hanyalah mayat para pelayan yang telah dibantai. Dari salah satu pelayan yang masih bertahan hidup, ia mendengar kabar mengejutkan pelaku pembantaian itu adalah sahabatnya Akachi. Kana kaget mendengarnya, lalu ia diberitahu bahwa pelayan lainnya juga sedang diserang.
Bergegas ia datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi semuanya sudah tewas kecuali Oika. Dalam keputusasaan, Kana memutuskan untuk segera menuju desa Oika, berharap bisa menyelamatkan temannya yang tersisa itu. Di desa Oika, suasana masih tampak damai. Walaupun kabar perang semakin dekat, Oika tidak berniat ikut serta. Ia tidak menyukai pertumpahan darah. Arata menanggapinya dengan kesal. Namun Oika menjelaskan bahwa membunuh bukanlah satu-satunya jalan. Dan seorang terpilih tidak harus menyingkirkan yang lain. Jika ia mampu membuat para pemegang senjata suci lainnya tunduk, maka ia bisa menyatukan semua senjata suci dan menjadi raja tanpa menumpahkan darah. Ucapan itu membuat Arata teringat pada Suba. Ia menyadari bahwa itulah yang sebenarnya Suba lakukan. Kebetulan, Oika juga pernah mendengar kabar itu. Arata menjadi gelisah, takut rahasianya terbongkar. Oika kemudian melanjutkan, bahwa orang yang membunuh sang putri kabarnya juga seorang terpilih yang berhasil kabur dari penjara. Tapi kalau dia membuat Suba menyerah, berarti pria itu difitnah. Senjata suci Suba, Senoa, bisa melihat sifat asli seseorang. Senjata itu tidak akan pernah tunduk pada seorang kriminal. Oika lalu menoleh ke Arata dengan tatapan tajam, seolah memberi isyarat bahwa ia tahu siapa Arata sebenarnya. Namun sebelum percakapan berlanjut, seorang pelayan masuk dan memberitahu bahwa ada tamu yang datang menemui Oika. Pelayan perempuan bernama Honi segera menyiapkan rencana untuk membawa Arata dan kelompoknya keluar dari desa. Ia memperingatkan mereka, karena tamu yang datang kali ini adalah Kana sendiri. Meski tahu risikonya, Arata dan yang lain tetap menyelinap ke ruang pertemuan untuk menguping. Dari balik tirai, mereka mendengar Akachi berkata bahwa Kanalah yang membunuh sang putri. Ia menimpakan seluruh kesalahan pada Kana, dan menuduhnya sebagai dalang pembunuhan, lalu mengatakan bahwa Arata hanyalah umpan untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Akachi lalu mendesak Oika untuk mengkhianati Kana. Namun Oika menolak. Dan berkata jika itu benar, kesetiaanku pada Kana tak akan berubah. Mendengar itu, wajah Akachi berubah dingin. Ia menghunus tombak sucinya lalu menghantamkan ke tanah. Seketika, duri batu muncul dari lantai, bukan untuk menyerang Oika, melainkan menyandera istrinya yang sedang hamil. Dengan nada getir, Oika bertanya, mengapa melakukan ini? Akachi menjawab bahwa ia menginginkan semua senjata suci. Dari 6 pelayan Kana sudah berada di tanganku. Oika yang terakhir. Kemudian ia memberi pilihan yaitu menerima istrimu mati, atau menyerah padaku. Arata yang mendengar semua itu merasa muak. Betapa rendah Akachi bertindak demi ambisinya. Ia hampir mencabut pedangnya, namun Oika menahannya. Dengan suara berat, ia berkata bahwa ia akan menyerah asal Akachi berjanji untuk tidak menyakiti istrinya. Akachi mengangguk. Maka Oika mengangkat senjatanya, menyerah, dan membiarkan tubuhnya berubah menjadi energi. Jiwa dan kekuatannya masuk ke dalam senjatanya, lalu berpindah ke tombak suci milik Akachi. Istri Oika meraung karena menyadari suaminya lenyap. Semua orang yang bersembunyi di balik tirai pun terkejut. 2 pelayan masuk karena mendengar suara gaduh, tapi Akachi tanpa ragu membunuh mereka. Sang istri berlutut, memohon agar dirinya dibiarkan hidup. Namun Akachi tetap menikamnya. Arata marah besar, menyamakan Akachi dengan iblis. Tepat pada saat itu, tirai terbelah. Akachi telah menyadari keberadaan mereka, dengan tatapan penuh niat membunuh, ia bersiap menyerang Arata dan yang lain. Tiba-tiba Kana datang. Ia terkejut sekaligus hancur hatinya melihat pemandangan itu, lalu bertanya pada Akachi bagaimana ia bisa melakukan hal sekejam itu. Dengan dingin, Aka menjawab bahwa perang untuk merebut tahta telah dimulai, dan ia tak akan berhenti sampai meraihnya. Dipenuhi amarah, Kana melancarkan serangan api ke arah Aka. Namun, serangan itu dengan mudah ditahan oleh dinding batu. Tak menyerah, Kana melompat dari atas dan kembali menyerang, tetapi Aka berhasil menangkis. Balasan Aka datang cepat yaitu deretan paku batu menghujani Kana, memaksanya terus menghindar. Salah satu paku hampir mengenainya, tapi malah menghancurkan kapal Kana. Aka terus melancarkan serangan. Ia mengepung Kana dengan paku-paku batu, lalu menembakkan hujan peluru batu. Kana mencoba bertahan dengan tembok api, tapi Aka menyerangnya dari belakang. Mereka berdua jatuh ke tanah, dan benturan senjata mereka melepaskan gelombang kejut yang mengguncang seluruh tempat itu. Arata dan temannya terlempar, tapi ia mengaktifkan penghalang untuk membuat mereka mendarat dengan selamat. Di sisi lain Kana yang dipenuhi amarah kini diselimuti api. Dan bertanya mengapa Aka melakukan semua ini. Aka menjawab bahwa ia mengingatkan kalau dulu ada seorang teman mereka, Emma,
yang mencintai Kana. Namun, menurut Aka, Emma mati karena Chana. Kata-kata itu menghantam hati Kana. Ia terkejut, dan senjatanya terlepas. Senjata itu segera ditarik ke arah Aka. Aka kemudian menancapkan senjatanya ke tanah, memanggil tiruan batu dari seluruh senjata para pengikut Kana. Ia dengan angkuh menyatakan bahwa semua itu telah ia rebut, dan kini ia juga akan mengambil pedang milik Kana. Pedang Kana pun terserap ke dalam tanah. Kana marah lalu melemparkan tinju ke arah sahabatnya itu. Mereka dulu berlatih bersama, tapi Aka selalu lebih kuat. Kini ia dengan mudah menahan pukulan Kana, menariknya dekat, lalu menuduhnya sebagai pengkhianat. Aka mendorongnya menjauh, lalu menghajarnya dengan cambuk batu, sambil berkata bahwa ia tak akan membunuh Kana supaya Kana hidup dalam rasa malu dan sakit akibat kegagalannya. Melihat keadaan itu, Arata merasa iba. Meski Kana pernah berbuat jahat, menyaksikannya diperlakukan seperti itu tetap menyakitkan. Ia pun maju dan berteriak agar Aka berhenti. Menurut Arata, tak pantas seorang pejuang memukuli orang tak bersenjata. Aka menoleh dan menyadari bahwa Arata juga seorang terpilih. Ia bertanya apakah Arata juga mengincar tahta. Arata menjawab bahwa tak ada artinya menjadi raja bila harus mengorbankan orang tak bersalah. Aka hanya menertawakan jawabannya. Ia mengatakan bahwa dunia ini tak punya tempat untuk cita-cita mulia yang kosong. Bagi setiap terpilih dengan senjata suci, hanya ada dua pilihan yaitu tunduk pada orang yang lebih kuat, atau menjadi lebih kuat agar yang lain tunduk. Setelah itu, Aka meninggalkan tempat itu dalam badai debu, sambil menyuruh Kana menderita dalam keputusasaannya. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi muram. Honi mendekati Kana, memohon agar ia membawa kembali tuannya, Oika. Ia mengatakan bahwa Oika sangat menghormati Kana, percaya penuh bahwa ia bisa melakukan segalanya. Menahan kesedihan, Kana menjawab bahwa itu mustahil. Jiwa Oika kini telah menjadi bagian dari senjata Aka. Honi menangis, mengutuk Kana dan Aka karena telah menghancurkan kebahagiaannya. Kana hanya bisa meminta maaf. Namun, Arata menahannya. Dengan penuh amarah, ia bertanya kenapa Kana berwajah murung. Apakah ia sedih karena kehilangan senjatanya, atau karena kehilangan orang yang pernah percaya padanya? Arata mencengkeram kerahnya, menuduhnya tak pernah berpikir bahwa suatu saat karma akan menimpanya karena pengkhianatan terhadap sang putri. Menurut Arata, Kana tak pantas bersedih sekarang. Kana menepis tangannya, lalu membela diri. Ia berkata bahwa mereka semua dipaksa tunduk oleh Kiku, dan ia tak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuhnya demi membebaskan senjata mereka. Setelah mengatakan itu, Kana pergi meninggalkan mereka. Honi pun berbalik marah pada Arata. Dengan air mata, ia berkata membenci semua terpilih dan senjata mereka. Arata hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia pun pergi. Di dalam kesepian, ia memikirkan permintaan Kiku. Ia bertanya-tanya apakah sebenarnya Kiku ingin ia ikut dalam perebutan tahta. Saat itu juga, Kotoha dan Ken datang menghampirinya. Mereka berusaha menyemangati Arata. Arata seharusnya ikut bertarung. Namun, ia frustrasi karena merasa lemah. Ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Oika dan istrinya. Dengan penuh emosi, Arata berkata bahwa ia ingin menjadi kuat dan membuat Aka tunduk padanya. Tapi kemudian, ia sadar bahwa jika melakukannya, ia akan sama saja seperti Aka. Ken pun segera menegurnya. Ia menyuruh Arata berhenti bersikap cengeng. Ken tahu bahwa Arata belum pernah bertarung melawan siapapun. Ia menegaskan, jika Arata hanya ingin menangis, lebih baik ia tetap di rumah. Sebab, jika ingin menjadi kuat, ia harus berani menyakiti orang lain. Ken bahkan memintanya menyerah jika tidak sanggup. Namun, Arata menolak. Ia berkata bahwa Kiku sudah mempercayakan tugas penting ini kepadanya. Meski begitu, ia tetap ingin menyelamatkan dunia tanpa harus membuat orang lain tunduk padanya. Saat itulah Kana mengingatkan, bahwa Shuba tidak menyerah karena kalah, tetapi karena ia mempercayakan kekuatan dan tujuannya kepada Arata. Ucapan itu memberi Arata ide. Tapi kemudian Kotoha menyela. Ia menceritakan bahwa dahulu neneknya bercerita tentang senjata suci legendaris. Senjata itu tidak memiliki kemampuan menyerang, melainkan hanya kemampuan bertahan. Namun, ia adalah pedang suci terkuat. Senjata itu bernama Sukuyo, pedang suci asal mula. Kotoha yakin pedang itulah yang kini dimiliki Arata. Ia percaya, dengan pedang suci asal mula, Arata bisa memimpin dunia tanpa harus bertarung. Saat Arata memanggil nama Sukuyo,
Cahaya emas yang menyilaukan terpancar dari pedang itu dan menerangi seluruh area. Sementara itu, di dunia nyata, Arata Isekai sedang melihat foto Arata bersama temannya yang dianggap pengkhianat, Masathi. Di luar rumah, teman barunya, Suguru, tampak gelisah. Arata Isekai memutuskan untuk menghampirinya. Setelah membuat Suguru terkejut, Arata Isekai bertanya siapa dirinya. Suguru menjadi sedih, karena mengira Arata marah setelah tahu ia berbicara dengan para pembuli. Padahal ia hanya mengembalikan permainan yang pernah dipinjamkan Arata, lalu lari begitu saja. Keesokan harinya, Arata Isekai kembali masuk sekolah setelah lama absen. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyapa Masato. Masato terkejut. Arata Isekai lalu meminta Masato menceritakan tentang Arata, karena ia beranggapan mereka pasti teman dekat dan bukti dari banyaknya foto mereka bersama. Masato kebingungan, tapi tiba-tiba ibu Arata muncul dan menyeret Arata Isekai untuk menemui kepala sekolah. Di sisi lain, Masato mulai marah karena mengira Arata mempermainkannya. Tak lama, dua pengganggu memanggil Arata ke atap sekolah, tempat Masato sudah menunggunya. Masato bertanya apakah ia pura-pura amnesia, tapi Arata mengabaikannya dan malah sibuk menikmati pemandangan dari atap. Masato kesal lalu menantangnya, menanyakan siapa sebenarnya Arata ini. Dengan tenang, Arata Isekai balik bertanya mengapa Masato bertingkah sok hebat. Saat para pengganggu mencoba mengeroyoknya, Arata memilih pergi sambil berkata bahwa ia tidak tertarik dengan pengecut yang hanya berani berkelompok. Masato marah dan langsung menyerangnya. Namun, Arata langsung menahan tangannya dan menjatuhkan hanya dengan satu tendangan. Ia mengejek Masato yang sombong. Lalu ia menegaskan, meski tidak tahu urusannya ia tidak akan membiarkan Masato merendahkannya lagi. Sementara itu, di dunia isekai Arata dan kawannya menyeberangi sungai ketika Kotoha terkilir. Ken menawarkan diri untuk menggendongnya, tapi Kotoha menolak dan memilih berjalan dan ditopang Arata. Mereka akhirnya beristirahat di sebuah gubuk kosong. Ken pun pergi mencari ramuan obat. Kotoha lalu memeluk Arata, mengaku bahwa dirinya hanyalah gadis biasa yang juga perlu menumpahkan perasaan. Arata menjadi salah tingkah, tapi segera sadar bahwa perasaan Kotoha bukan untuknya, melainkan untuk Arata kedua. Karena itu, tidak ada gunanya. Arata keluar, lalu menggunakan jimat keberuntungannya untuk berkomunikasi dengan Arata kedua. Mereka saling memberi kabar tentang situasi di tempatnya. Kemudian, Arata bertanya bagaimana perasaan Arata kedua terhadap Kotoha. Arata kedua menjawab, mereka sudah tumbuh bersama sejak kecil, dan ia menganggap Kotoha seperti adik perempuannya sendiri. Arata tahu bahwa ia harus melindungi Kotoha dengan segala cara. Ia yakin Kotoha akan hancur hatinya jika mendengar kenyataan ini, namun ia berjanji kepada Arata kedua untuk melindunginya sebagai pengganti. Setelah itu, Arata kedua bercerita bahwa ia pergi ke sekolah hari ini dan berhasil membuat seorang murid menyebalkan bernama Masato bersikap lebih sopan. Mendengar namanya, pikiran Arata langsung terguncang. Saat Arata kedua bertanya tiba-tiba portal komunikasi mereka tertutup. Arata masih termenung ketika Kana muncul dari belakang dan mencekiknya. Ia memaksa Arata menyerahkan pedang suci asal mula, namun Arata menolak. Kana menghantamnya dan membantingnya ke tanah. Tiba-tiba, api menyala di sekeliling mereka. Arata terkejut melihat Kana bisa menggunakan api tanpa pedangnya. Kana menjawab bahwa api itu adalah fenomena alam, tetapi meski tanpa senjata, ia tetap seorang yang terpilih dan bisa mengendalikannya dengan mudah. Kana lalu menyerang Arata dengan api. Arata memanggil pedangnya, mengaktifkan kekuatan perisai untuk menahan serangan itu. Setelah perisai menghilang, Kana kembali memintanya menyerahkan pedang dengan janji akan mengampuninya. Kana berjalan mendekat, sementara Arata gemetar ketakutan. Kana meremahkannya, bertanya mengapa pedang legendaris bisa memilih seorang pengecut sepertinya. Ia merampas pedang itu dan bersiap menyerang. Namun tiba-tiba Kotoha datang berlari dan memintanya berhenti. Seketika tubuh Kotoha diselimuti api, dan Kana mulai melihat kilasan mengerikan dari masa lalunya. Arata berusaha berlari menolongnya, tetapi Kotoha melarang. Ia berkata Arata memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Meski begitu, Arata tetap menerobos api, menegaskan bahwa ia telah bersumpah melindunginya. Melihat itu, luka di bahu Kana terasa sakit, membuatnya terhuyung. Ia menjatuhkan pedang lalu ikut bergegas menyelamatkan Arata dan Kotoha, sebelum akhirnya pingsan. Dalam ketidaksadaran, ia kembali melihat masa lalunya. Ia adalah putra seorang bangsawan, sementara Aka dan seorang gadis bernama Emi hanyalah pelayan. Mereka tumbuh bersama terlihat Aka sebagai partner latihannya, dan Emi sebagai gadis yang ia sukai. Namun, saat sang bangsawan wafat,
para pelayan memberontak dan hendak membunuh Kana. Ia melarikan diri bersama Emi, sementara Aka tetap tinggal untuk menahan para pemberontak. Kana membawa Emi hingga mereka hanyut dengan perahu ke sebuah pulau jauh. Di sana, mereka ditemukan oleh sekelompok orang, termasuk seorang gadis muda bernama Moika. Kana berusaha melupakan masa lalunya dan hidup bahagia bersama Emi. Tetapi suatu hari ia jatuh sakit. Emi nekat mencari ramuan obat, meski sudah diperingatkan bahwa musim itu api alam sangat berbahaya. Saat Kana sadar dan melihat gunung terbakar, ia mengikuti firasatnya dan berlari ke atas gunung. Namun Emi sudah terjebak dalam lingkaran api. Ia berusaha menolong, tetapi malah terkena luka parah di bahu dan terlempar ke jurang. Dengan sisa tenaga, Kana berhasil memanjat kembali, namun ia melihat Emi hangus terbakar di hadapannya. Kana putus asa dan hendak mengakhiri hidupnya. Namun pada saat itulah, Dewa Api muncul dalam wujud sebuah pedang dan memilihnya sebagai pemilik. Bangun dari ingatan itu, Kana berkata bahwa baginya pedang itu adalah Emi, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Mendengar kisah itu, Arata teringat pada pengkhianatan sahabat terbaik Kana. Ia lalu mengulurkan tangan dan memintanya bergabung. Arata berjanji, mereka akan merebut kembali pedang itu dan mengubah kerajaan. Kana akhirnya menerima tawarannya. Kabar ini segera menyebar ke para anggota 12 penjaga. Mereka mulai bergerak, karena keenam penjaga yang selalu bertindak bersama juga telah memulai aksi mereka. Perang untuk menentukan nasib kerajaan pun semakin memanas. Di sisi lain, keenam penjaga itu tengah berjaga di sisi sang putri, yang tubuhnya nyaris tak lagi mampu bertahan. Mereka yakin ia tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk hidup kembali. Namun, para 6 penjaga telah mendengar kabar bahwa Arata berhasil memperoleh Sukuyo, pedang suci asal mula. Mereka khawatir jika Kiku bersentuhan dengan Sukuyo, ia bisa hidup kembali. Salah satu dari mereka menenangkan dan mengatakan bahwa ia sudah mengambil langkah pencegahan agar hal itu tidak terjadi. Mereka kemudian menuju hutan Kandle, tempat kedua Arata saling bertukar tubuh. 6 penjaga mengetahui bahwa Arata yang kini mereka hadapi berasal dari dunia lain, sehingga mereka mengutus salah satu dari mereka masuk ke hutan untuk membangkitkan kekuatan yang akan membantu mengalahkannya. Sementara itu, di dunia nyata, Masato masih kesal setelah dipermalukan oleh Arata kedua. Rasa frustrasinya meledak saat ia bertengkar dengan ayahnya, yang mengejek karena dianggap setengah hati dalam segala hal. Ketika Masato balik membantah dengan menyebut ayahnya seorang anggota dewan yang korup dan tukang selingkuh, sang ayah menamparnya keras. Ia bahkan mengatakan bahwa ibunya meninggalkan keluarga karena Masato seorang pecundang. Di sisi lain, Arata kedua pulang dan memberitahu ibunya bahwa tidak ada hal istimewa di sekolah hari ini. Ia lalu masuk ke kamar, tetapi adiknya menahannya dan meminta lebih sering berbicara dengan ibu, karena ibunya sangat khawatir. Arata kedua tidak sanggup melakukannya, sebab ia tak pernah merasakan kehadiran seorang ibu. Saat ia merenungkan hubungannya dengan Arata asli dan Masato, ia mendapati teman barunya, Suguru, yang mengitari rumah. Begitu sadar ketahuan, Suguru berlari, tetapi Arata kedua berhasil mencegatnya. Ia bertanya apakah mereka benar-benar teman. Suguru pun menangis, menjelaskan bahwa ia hanya berkata buruk di depan para pengganggu agar tidak ikut dibuli. Ia meminta maaf dengan tulus. Arata kedua menenangkannya, berkata bahwa semua itu tidak penting karena ia tetap menganggap Suguru sebagai temannya. Ucapan itu membuatnya teringat pada Masato. Ia lalu meminta Suguru membawanya ke tempat Masato. Mereka berhenti di sebuah stasiun metro, tempat Masato yang masih kesal karena temannya menertawakannya. Saat ia menghampiri mereka, temannya menantang untuk berkelahi. Namun sebelum pertarungan pecah, Arata kedua muncul dan berkata akan berdiri di pihak Masato jika perkelahian dimulai. Mendengar itu semuanya pun bubar. Arata kedua kemudian menanyakan kondisi Masato, tetapi justru membuatnya semakin marah. Masato menuduh Arata selalu merendahkan orang lain, seperti ia sengaja mengalah dalam sebuah lomba lari. Arata kedua tidak mengerti maksudnya, dan hampir mengungkap bahwa ia sebenarnya bukan Arata asli. Namun, ibunya muncul, menampar Arata kedua karena kabur dari rumah tanpa pamit, lalu menangis karena sangat khawatir. Pemandangan itu mengguncang hati Masato. Ia teringat bagaimana ibunya pergi meninggalkan keluarga setelah memergoki ayahnya berselingkuh. Dipenuhi amarah, ia menyalahkan Arata atas semua penderitaannya. Ia meyakini kejatuhannya dimulai ketika Arata sengaja memperlambat langkahnya agar Masato bisa menang. Dengan penuh kebencian, Masato mengutuknya dan bersumpah akan membunuhnya. Pada saat yang sama, di Isekai, salah satu penjaga bertato memohon kepada hutan agar membuka gerbang menuju dunia lain dan menuntunnya kepada orang yang paling membenci Arata. Tiba-tiba,
Masati terseret ke dalam, tubuhnya melayang di udara. Sang penjaga lalu mentransfer semua informasi tentang Arata ke dalam pikirannya melalui sihir. Setelah itu, posisi mereka tertukar. Saat Masato keluar dari hutan, ia menyadari bahwa Arata yang selama ini ia hadapi hanyalah palsu. Ia lalu bertanya kepada kelima penjaga bertopeng yang tersisa tentang lokasi Arata asli, dengan niat membunuhnya. Sementara itu, Arata bersama rombongannya tengah melewati hutan ketika hujan turun. Kana, yang ikut serta, berkata bahwa mereka telah memasuki wilayah kekuasaan Yoru, salah satu dari 12 penjaga, yang memiliki kekuatan mengendalikan air dan menurunkan hujan. Ketika mereka mencari tempat berteduh, Arata mencoba bertanya kepada Kana tentang kekuatan dan kepribadian para penjaga yang tersisa. Namun, Kana menolak menjawab. Menurutnya, pada akhirnya Kana menjelaskan bahwa meskipun mereka berjalan bersama, pada akhirnya mereka tetaplah musuh. Ia lalu mengungkap bahwa 12 penjaga jarang sekali bekerja sama. 6 penjaga bertopeng yang misterius dibanding yang lain, karena tidak seorang pun pernah melihat wajah mereka ataupun kekuatan mereka. Sementara itu, 5 penjaga membawa Masato ke markas mereka. Mereka menceritakan bagaimana Arata telah menjadi seorang terpilih dan kini berambisi menjadi raja negeri ini. Mereka menegaskan bahwa hanya Masat yang bisa menghentikan Arata, karena kebencian yang ada di hatinya. Untuk itu, ia juga harus menjadi seorang pemilih. Masato tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia bersedia melakukan apa saja demi mengalahkan Arata. Kelima penjaga itu membawanya ke ruang bawah tanah, lalu membuka gerbang menuju sebuah ruangan yang berisi satu senjata yang mampu menandingi pedang Tsukuyo milik Arata. Senjata itu adalah Orochi, senjata suci terlarang, yang selama ini tidur abadi dikelilingi jasad-jasad membeku para prajurit yang gagal memilikinya. Mereka menjelaskan bahwa Orochi hanya akan terbangun bila pemegangnya menyimpan kebencian mendalam terhadap pengguna Tsukuyo. Saat Masato menggenggam Orochi, pedang itu pun terbangun. Seluruh orang terpilih di dunia merasakan getaran aneh. Arata sendiri merasa tangannya terbakar ketika memegang pedangnya. Energi gelap Orochi lalu menyelimuti tubuh Masato, membuatnya kesulitan mengendalikannya. Tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di dalam ranah para dewa mengerikan yang terkurung di dalam pedang itu. Mereka menuntutnya menunjukkan kebenciannya. Dengan penuh dendam, Masato meminta Orochi memberinya kekuatan untuk menghancurkan Arata. Sang dewa jahat menyetujui, memberinya kekuatan dan menjadikannya prajurit menebar kebencian serta kekerasan ke seluruh dunia. Keesokan harinya, Masato berjalan mendekati Arata. Seketika, Arata merasakan sakit tajam menjalar dari pedangnya. Saat ia menghunus Tsukuyo, pedang itu bereaksi aneh. Tiba-tiba Masato muncul di hadapannya. Arata kaget melihat sahabat yang kini berubah menjadi musuh. Ia bertanya apa yang Masato lakukan di dunia ini. Masato hanya menjawab dengan mengeluarkan pedang gelap Orochi dari tubuhnya, lalu mengaktifkan kekuatannya. Ia meluncurkan tebasan gelap ke arah Arata. Arata pun langsung mengaktifkan perisai pedang untuk melindungi kelompoknya. Meski berhasil menahan serangan, ia masih terguncang. Kotoha lalu bertanya siapa orang itu. Arata balik menanya Masato, apa yang sebenarnya ia lakukan di dunia ini. Masato justru bertanya balik apakah Arata kabur ke dunia ini karena takut padanya. Melihat wajah Arata yang terdiam, Masato yakin ia tepat sasaran. Ia mencaci makinya sebagai pengecut tak berguna. Arata semakin tertekan. Ia memintanya diam. Tiba-tiba cahaya pedangnya meredup, lalu memancarkan energi gelap. Semua orang terkejut, karena bahkan pedang asal mula mulai berbalik ke sisi kegelapan. Arata kehilangan kendali dan melepaskan semburan energi gelap yang kuat ke arah Masato. Meski berusaha menangkis dengan Orochi, Masato tetap terluka. Namun Arata belum berhenti. Ia berteriak bahwa Masato akan membayar semua penderitaan yang telah diberikannya. Energi kegelapan semakin deras mengalir keluar dari tubuhnya, hingga perlahan mengubah wujudnya menjadi iblis. Karena memperingatkan bahwa Arata harus dihentikan sebelum ia berubah menjadi iblis sejati. Kotoha PU berlari memeluk Arata, tanpa peduli keselamatannya. Ia memohon agar Arata jangan berubah menjadi iblis, karena baginya, Arata adalah pria paling baik. Mendengar kata-kata itu, energi gelap akhirnya sirna. Arata kembali ke dirinya yang semula, sementara Kotoha jatuh pingsan. Ken segera berlari menghampiri dan memeriksa kondisinya. Masato bersiap menyerang lagi, tiba-tiba dihentikan oleh kelima penjaga. Mereka menyuruhnya mundur untuk saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Tsukuyo pun bisa tergelincir ke kegelapan. Karenanya, mereka memutuskan Masato harus sepenuhnya membangkitkan kekuatan Orochi sebelum menghadapi Arata lagi.
Masato menatap Arata yang kini terlihat rapuh dan putus asa. Ia lalu pergi bersama para penjaga. Kana menyadari bahwa kini 6 penjaga telah menjadi musuh mereka. Sementara itu, Arata terlalu hancur hati dan dipenuhi rasa malu untuk menyadari apapun. Dengan lemah, ia menjatuhkan pedangnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Kana segera merebut pedang Arata lalu kabur membawanya. Ken langsung mengejarnya untuk mengambil pedang itu kembali. Setelah Arata sadar bahwa Kotoha masih tergeletak pingsan di tanah. Dengan panik ia memanggil namanya, hingga akhirnya Kotoha membuka mata, lega karena Arata masih tetap dirinya yang semula. Mereka lalu mencari perlindungan di sebuah gubuk tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Arata merasa bersalah karena telah melukai Kotoha. Namun, Kotoha justru menanyakan tentang Masato tentang ucapannya mengenai dunia lain. Ia mencoba menggenggam tangan Arata, tapi Arata terkejut dan spontan menarik tangannya. Saat itu Kotoha akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya bukanlah Arata yang ia kenal sejak kecil. Arata mengaku bahwa dirinya memang bertukar tempat dengan Arata dari dunia lain, tepat setelah masuk ke dalam hutan laut. Ia mengatakan, saat mencoba memberitahu Kotoha kebenaran, ia tidak dipercaya, dan ia tak punya cukup waktu untuk membuktikannya. Walau begitu, ia tetap meminta maaf. Kotoha pun hancur mendengarnya. Namun Arata meyakinkan bahwa Arata asli hidup aman di dunia modern. Kotoha kemudian bertanya siapa pria yang membuatnya hampir berubah menjadi iblis tadi. Arata menjawab bahwa Masato adalah orang yang sangat membencinya. Ia menceritakan Masato dan temannya membuli dirinya di SMP, sementara ia hanya bisa diam karena terlalu lemah untuk melawan. Arata menegaskan, ia tidak pernah menginginkan kekuatan untuk menyakiti orang lain tapi kini ia memilikinya. Setelah mengatakannya, Arata keluar untuk menenangkan diri. Pada saat bersamaan, Ken berhasil menemukan Kana. Ia mencoba merebut pedang Arata dengan paksa, tapi Kana menolak dan berkata bahwa ia akan mengembalikannya dengan caranya sendiri. Mereka kembali dan melihat Arata murung. Kana bertanya apakah ia tidak ingin merebut pedangnya kembali. Saat Arata tidak menunjukkan reaksi apapun, Kana mendorongnya hingga terhimpit ke pohon, lalu menancapkan pedang di sebelahnya. Ia bertanya apakah Arata sudah tidak ingin pedangnya. Arata tetap diam. Sementara Kana menegaskan bahwa pedang ilahi itu terlalu berat dengan tanggung jawab besar dan hanya Arata yang menguasainya. Keesokan harinya, Arata kembali berlatih bersama Ken dengan fokus yang lebih kuat. Tiba-tiba Kana memutuskan menjadi lawan latihannya. Dengan licik ia memeriksa senjata Ken untuk menurunkan kewaspadaan Arata, lalu mendadak menyerangnya. Arata hanya bisa menangkis serangan itu. Kana terus menekannya, sambil mengingatkan bahwa pria yang mereka lawan kemarin adalah bagian dari 6 penjaga. Ia pasti akan terus datang mengejar. Ia menilai Arata terlalu lemah untuk menghadapi mereka, bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dengan satu serangan, Kana berhasil melucuti Arata dan membuat pedangnya terjatuh ke lembah. Ia berkata bahwa Arata belum siap menggunakan pedang itu. Kana memberi syarat jika Arata harus menemukan pedang ilahi itu sebelum matahari terbenam sebagai bukti bahwa ia memang pantas. Jika gagal, kelompok mereka akan bubar. Dengan perasaan frustrasi, Arata turun ke hutan lembah. Di sana, ia menemukan seekor serigala besar yang menggigit pedangnya. Hewan itu berlari, dan Arata segera mengejarnya. Saat berlari, ia mendadak melihat bayangan Masato berlari di sisinya. Dan Masato dulu sering berkata bahwa berlari bersama Arata adalah hal terbaik dalam hidupnya. Kilasan ingatan itu membuat Arata berhenti sejenak. Ketika ia sadar, ia melihat serigala sudah berhenti. Dalam hatinya ia merenung, bahwa Masato dulu adalah sahabat terbaiknya. Akhirnya, Arata kembali dengan pedang itu. Kana pun senang dan memberinya kesempatan lagi. Malam itu, Arata menemui Kotoha. Ia berjanji akan menjadi lebih kuat dan tidak akan berubah menjadi iblis. Tersentuh oleh tekadnya, Kotoha menangis dan ia mendukungnya. Arata langsung memeluknya untuk berterima kasih. Sementara itu, di tempat lain, Masato bangun. Lalu seorang gadis pelayan bernama Mia menemaninya. Namun, Masato terganggu oleh sifat ceroboh dan keceriaannya hingga ia menyuruhnya pergi. Kemudian, ia termenung menatap matahari terbenam sambil kesal pada Arata. Mia kembali menghampirinya dan bertanya siapa Arata itu. Dengan penuh kebencian, Masato menjawab bahwa Arata adalah orang yang paling ia benci di dunia. Namun Mia justru tersenyum dan berkata bahwa sebenarnya Masato sangat menyukai Arata karena selalu di pikirannya. Masato sontak langsung marah sampai hampir menyerang pelayan itu. Masato berteriak bahwa Arata telah menghancurkan hidupnya.
Ia lalu menceritakan kisah bagaimana ia sedih setelah ibunya meninggalkan keluarga mereka, hingga hal itu berpengaruh di sekolah. Saat itu, ia meminta Arata berlari bersamanya agar kembali semangat. Namun, di akhir putaran, Arata memperlambat langkahnya sehingga mencapai garis akhir bersamaan. Bagi Masato, hal itu melukai egonya. Ia ingin kalah secara jujur dari sahabatnya, bukan karena dikasihani. Ia kemudian mencengkeram kerah Arata, menuduhnya sengaja melambat. Sejak saat itu, Masato meyakini bahwa Arata tidak menganggapnya teman. Ia percaya Arata selalu meremehkannya, dan dari situlah lahir niat jahatnya. Tak lama, Arata dan kelompoknya tiba di sebuah hutan yang dipenuhi kupu-kupu. Mereka tidak menyadari salah satu kupu-kupu bercahaya biru sebenarnya mata-mata milik Guardian bernama Yoru. Dari istananya, Yoru memperhatikan Arata sambil dikelilingi para pelayannya yang berlutut. Seorang lelaki tua tampak terperangkap di dalam gelembung air. Para pelayan memohon agar Yoru menunjukkan belas kasihan. Namun Yoru menolak. Ia berkata lelaki itu harus dihukum karena gagal melaksanakan misi sederhana yaitu menguasai seluruh perdagangan garam di kerajaan. Ia sama sekali tidak peduli bila rakyat menderita akibat hal itu. Karena baginya, memonopoli garam adalah kunci untuk menjadi lebih kuat daripada para prajurit terpilih lainnya. Akhirnya Yoru melepaskan lelaki tua itu dari penjara air, tetapi memperingatkan bila mereka ingin tetap melayaninya, maka mereka harus melaksanakan perintahnya tanpa celah. Di sisi lain, Kana memimpin Arata menuju wilayah kekuasaan Yoru. Namun Arata menolak untuk menemuinya langsung. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin bertarung dengan Yoru. Karena itu, ia ingin menemui para pengikut dekat Yoru lebih dulu. Kotoha segera menyetujui ide Arata dan tampak semakin akrab dengannya, membuat Ken apa yang berubah di antara keduanya. Arata lalu menanyakan kota terdekat, dan mereka pun segera berangkat. Mereka tiba di kota terkaya yang dikuasai oleh salah satu pelayan Yoru. Namun mereka tertahan di gerbang karena tidak punya cukup uang untuk membayar pajak masuk. Saat penjaga mulai mencari cara agar mereka bisa membayar, seorang pria bernama Su muncul dan membawa mereka masuk. Su kemudian mengajak mereka berkeliling kota. Kotoha terpikat oleh hiasan rambut yang cantik, namun ia sadar mereka tidak punya uang. Su menyarankan agar mereka bekerja terlebih dahulu, supaya bisa membayar pajak masuk, lalu menggunakan sisa uangnya untuk berbelanja. Para pria dikirim ke tambang untuk menggali dan mengangkut batu, sementara Kotoha bekerja di pusat pencucian pakaian. Melihat Su yang seperti bos, Arata mulai curiga bahwa dialah jalan terdekat menuju pelayan Yoru. Malam harinya, Arata mencoba mencari informasi pada seorang pedagang. Namun pedagang itu mengatakan ia bahkan belum pernah melihat Yoru di kota. Lalu Arata akhirnya membeli hiasan rambut yang diinginkan Kotoha. Saat itu, Su muncul kembali. Kemudian Arata menanyakannya tentang Yoru. Su menggambarkan Yoru sebagai seorang bangsawan yang bijak, yang mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Ia juga mengungkapkan bahwa hukum kota ini dibuat oleh Yoru sendiri, dan itulah yang menjadikan kota ini sebagai tempat paling makmur di seluruh kerajaan. Keesokan harinya, Arata dan Ken bekerja di tambang. Mereka menyaksikan seorang anak laki-laki dimarahi kepala mandor karena gerobaknya rusak. Arata dan Ken menyadari bahwa para pekerja lainlah yang sengaja menjebak si anak. Namun sang mandor menolak mendengar alasan dan malah memecat anak itu. Ken sudah tidak tahan lagi dan hampir menyerang kepala mandor, namun Su segera datang dan menghentikannya. Setelah itu, Arata dan lainnya pergi ke rumah anak laki-laki tersebut. Mereka menemukan bahwa ia tinggal di daerah kumuh tersembunyi bersama orang miskin lainnya. Anak itu menjelaskan, dulu orang tuanya adalah pedagang kain. Namun ketika keduanya jatuh sakit dan meninggal, toko mereka bangkrut, dan ia pun terusir ke wilayah kumuh. Kepala toko yang memecat anak itu dulunya seorang kepala juru tulis di tempat mereka. Arata dan Ken marah atas ketidakadilan itu. Tak lama, mereka mengetahui bahwa anak itu bahkan tidak bisa meninggalkan kota karena biayanya terlalu mahal. Arata merasa itu adalah sebuah penghinaan untuk menyebutnya kota sempurna. Kana menambahkan bahwa kota ini untuk menjatuhkan orang lain. Su pun mendengarkan semua percakapan dari luar gubuk. Melihatnya, Kana keluar untuk menemuinya. Su bertanya pada Kana mengapa ia bergaul dengan Arata. Namun, Kana memintanya untuk tidak meremehkan anak itu. Sementara itu, Ken menyiapkan sup. Dan saat mencicipinya, air mata jatuh dari matanya. Ia berterima kasih kepada Arata dan Ken yang telah mendukungnya, padahal ia sempat ingin menghilang dari dunia ini. Arata terkejut mendengarnya dan mengingatkan pada dirinya. Ia kemudian menasihati anak itu, bahwa tidak ada gunanya melarikan diri dari dunia dan seseorang harus terus berusaha untuk meraih yang lebih baik. Anak itu menjawab bahwa ia hanya ingin meninggalkan kota.
Mendengar itu, Arata berjanji bahwa mereka akan membantunya. Lalu Ken dan Kana juga menyatakan kesiapan mereka untuk membantu. Malam itu, mereka sampai di gerbang kota dan berhasil melumpuhkan para penjaga. Saat mereka hampir berhasil kabur, tiba-tiba Su muncul. Ken memohon agar mereka dibiarkan pergi, tetapi Su menolak. Ia mengeluarkan sebuah pedang suci dari dadanya. Memperkenalkan diri sebagai penguasa kota ini sekaligus pelayan nomor 1 Yoru. Arata pun menghunus pedangnya. Ia menegaskan bahwa kota ini jauh dari kata sempurna dan kota ini tidak berhati, sama seperti Yoru. Kata-kata itu membuat Su teringat pada pertemuan pertamanya dengan Yoru. Saat itu, Su pernah menyerang Yoru karena frustrasi dan ia sadar semua orang mendekatinya hanya demi uang. Ia berharap Yoru akan menghabisinya, tetapi Yoru justru memintanya untuk menjadi pelayannya. Su tersadar dan langsung menyerang Arata dengan kemampuannya. Ia menembakkan segenggam koin ke arah lawan. Arata berhasil menangkisnya, tetapi Su tidak melanjutkan serangan. Ia mengaku selama ini selalu mengawasi perintah Wan, dan ia melihat Arata yang terus berjuang. Su berkata bahwa ia percaya pada Arata. Tepat saat itu, mata-mata milik Yoru terbang mengelilingi mereka. Su hanya tersenyum, lalu berkata kepada anak itu bahwa ia tidak perlu meninggalkan kota. Ia bertekad menentang Yoru dan mengubah kota ini menjadi tempat yang lebih manusiawi. Ia lalu meminta Arata untuk mengembalikan Yoru pada sifat baiknya karena hanya Arata yang mampu melakukannya. Di sisi lain, kelima penjaga memberitahu Masato bahwa ia perlu bertemu dengan seseorang lain dari bumi agar bisa menjadi lebih kuat. Mereka memperlihatkan bayangan batu runcing yang menembus tubuh manusia serta tumpukan mayat. Kekuatan itu adalah milik Aka, seseorang yang juga pernah datang dari dunia lain. Begitu mereka tiba di wilayah Aka, pria itu langsung menyerang kapal mereka sebagai peringatan agar menjauh. Kapal hendak mundur, tetapi Masato justru melompat turun untuk berbicara dengan kekuatan pedangnya. Ia mendarat dengan selamat dan meminta Aka untuk bekerja sama agar mereka bisa mengalahkan Arata dan Kana. Namun, Aka tidak tertarik dan ia berbalik pergi. Tetapi Masato berteriak, mengatakan bahwa ia harus mengalahkan Arata karena keberadaannya di dunia ini akan sia-sia. Perkataan itu menarik perhatian Aka. Tiba-tiba ia melangkah mendekat dengan cepat, menodongkan tombaknya ke wajah Masato. Aka mengatakan bahwa Masato terlalu lemah untuk mengalahkan Arata. Lalu ia menusuk mata Masato, memberinya rasa kehilangan. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak yang kehilangan semakin besar pula hasil yang akan didapat. Masato, yang rela kehilangan segalanya, menerima cobaan itu. Untuk menghormati tekadnya, Aka akhirnya mengakuinya sebagai murid dan bahkan memberikan matanya sendiri kepada Masato. Kana memimpin kelompok menuju istana yang terletak di sebuah pulau kecil dengan bola air aneh melayang tinggi di atasnya. Di dalam istana, Yoru menyapa ibunya yang terperangkap di dalam bola air. Ia berkata bahwa begitu ia mendapatkan pedang ilahi Sukuyo, ia akan menjadi raja dan ibunya akan bangga padanya. Sementara itu, di luar istana, Arata menunggu Ken dan Kana yang sedang menjalankan misi pengintaian. Ia hendak memberikan jepit rambut yang baru dibelinya kepada Kotoha. Namun, sebelum ia berkata Kotoha tiba-tiba berbicara tentang dirinya. Ia menebak bahwa Arata pasti ingin pulang, karena di dunianya pasti ada keluarga dan teman yang menunggu. Ia berjanji akan menjaga Arata atas nama mereka sampai ia kembali. Setelah mengatakan itu, ia berlari pergi. Arata hanya bisa menatap jepit rambut yang gagal ia berikan. Saat itu, ia baru menyadari bahwa ia berjanji pada sang putri untuk menyelamatkannya. Ia berhenti memikirkan tentang dunianya. Namun, ketika tenggelam dalam pikirannya tiba-tiba terdengar jeritan Kotoha. Arata langsung berlari ke arahnya. Ia menemukan tentakel yang air mencengkeram kaki Kotoha. Disusul oleh tentakel lain yang membungkus tubuh Kotoha, lalu mengurungnya dalam bola air. Ia terseret ke laut, sementara Arata hanya bisa berteriak. Tak lama kemudian, Ken dan Kana kembali. Kana berkata bahwa itu adalah kekuatan milik Yoru. Tanpa ragu, Arata segera berlari menuju istana untuk menyelamatkan Kotoha. Gerbang istana terbuka tanpa penjaga. Ia masuk dan mendapati Kotoha terperangkap dalam pusaran air. Tiba-tiba, bola air itu terisi penuh, membuat Kotoha hampir tenggelam. Arata menghunus pedangnya dan mencoba menghancurkan kurungan itu, tetapi serangannya sama sekali tak berpengaruh. Saat itu, Yoru muncul dan menyapanya. Ia berkata bahwa Arata terlalu lemah untuk menghancurkan penjara tersebut. Ken dan Kana datang menyusul, dan Yoru pun mengejek Kana karena pedang sucinya telah direbut oleh Aka. Sementara air di dalam bola terus naik, Arata menuntut Yoru untuk melepaskan Kotoha. Namun, Yoru menantangnya jika Arata ingin menyelamatkan gadis itu,
ia harus membuatnya tunduk. Arata menyebutnya pengecut, tapi Yoru membalas bahwa inilah cara untuk menaklukkannya dan membuat ibunya bangga. Ia menyerang dengan gelombang air, dan Arata berhasil menahannya. Kana dan Ken berusaha menolong Kotoha, namun Yoru juga menghalangi mereka. Para pelayan Yoru menyaksikan pertarungan itu. Su berdiri meyakinkan semua orang bahwa hanya Arata yang mampu mengembalikan Yoru menjadi seperti dulu. Pertarungan terus berlanjut. Arata hanya bisa menghindari serangan demi serangan. Saat Su membantunya menangkis serangan dari titik buta, Yoru marah dan menyerang para pelayannya sendiri. Arata kehilangan fokus ketika melihat Kotoha dalam bahaya. Yoru memanfaatkan celah itu dan menghantamnya dengan air, dan Arata hampir tenggelam dalam air hijau bercahaya. Su pun menyadari bahwa Yoru akan menggunakan jurus pamungkas untuk mengakhiri pertarungan. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang muncul di atas istana. Seseorang melompat turun darinya, yaitu Masato. Yang datang setelah merasa dirinya sudah lebih kuat. Dengan kekuatan pedang sucinya, ia mendarat di dalam istana dan segera mencari Arata. Melihat Arata hampir tenggelam, ia bertanya pada Yoru apa yang sedang ia lakukan. Yoru menjawab bahwa Arata sudah tertidur dan akan menyerah. Masato tak bisa membiarkan orang lain yang mengalahkan Arata. Namun, Yoru langsung menangkis serangan itu dan menjebaknya dalam bola air juga. Masato pun masuk ke dalam kolam, dan Yoru ikut masuk untuk menghabisi keduanya. Di dalam air, Arata merasakan hangat dan nyaman, hingga tiba-tiba ia membuka mata dan melihat dirinya di rumah. Ibunya menyajikan sup favoritnya. Namun, suasana berubah ketika sang ibu bertanya tentang sumpah penyerahan. Ia mencoba memanipulasi Arata agar menyerahkan kekuatannya pada Yoru. Arata menolak. Melihat tekadnya masih bertahan, Yoru lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat Arata menjadi lebih muda. Ketika Arata kembali ke masa kecilnya, ia mendapati dirinya tengah bertengkar di sekolah dasar. Dalam mimpi itu, ibunya menyuruhnya menyerah dan mengucapkan kata-kata yang bisa mengakhiri penderitaannya. Namun, Arata tetap menolak. Yoru memutar balik waktu semakin jauh, membuat Arata menjadi lebih muda, bahkan hingga masa bayi. Namun, bahkan dalam wujud itu, Arata tidak menyerah. Karena Arata tak mau mendengarkan ibunya, Yoru memutuskan untuk membunuhnya. Saat itulah, suara Kotoha bergema di benak Arata, menyuruhnya untuk terus bertahan. Mendengar suaranya, Arata kembali tumbuh hingga wujud normalnya. Ia menatap ibunya dalam mimpi itu dan berkata bahwa ia harus pergi karena ada seorang gadis yang ia cintai. Meski hanya bayangan, ibunya tetap mendoakannya. Dengan tekad penuh, Arata melepaskan kekuatan pedangnya, Tsukuyo, yang menghancurkan teknik Yoru sekaligus bola air raksasa di atas istana. Cahaya emas menyelimuti langit, debu keemasan turun perlahan, sementara Arata mendarat menggendong Kotoha. Semua orang pun terpukau, dan Kotoha pun membuka matanya. Yoru muncul dari kolam, murka karena tekniknya dihancurkan, sekaligus karena Arata menolak tunduk pada ibunya. Namun, Arata membalas bahwa ibunya yang asli takkan pernah menyuruhnya menyerah, bahkan dalam mimpi. Ia bebas melakukan apapun. Yoru mencoba menyerang, tetapi kekuatannya gagal. Pedang ilahinya kehilangan kehendak untuk bertarung. Saat kesadarannya menghantamnya, Yoru berlari menuju ruangan tempat ibunya disimpan. Namun, bola air itu pecah, hanya menyisakan pakaian kosong. Yoru pun histeris, kehilangan ibunya. Su menenangkan semua orang dan mengungkapkan bahwa ibu Yoru sebenarnya telah lama meninggal. Sosok yang ia ciptakan hanyalah ilusi. Dan ibunya memang tak pernah menunjukkan kasih sayang, selalu menuntutnya sempurna dalam segala hal. Yoru selalu berusaha untuk mendapat pujiannya. Bahkan ketika menjadi salah satu dari 12 Guardian, ibunya tak pernah berubah, hingga akhirnya wafat. Sejak itu, Yoru berhayal bahwa jika ia menjadi raja, ibunya akan mengakuinya. Kini, semuanya runtuh di hadapannya. Kana melangkah ke depan, menatap sebuah kotak kecil di atas meja. Yoru panik dan melarangnya menyentuh kotak itu karena itu adalah hadiah terakhir dari ibunya sebelum meninggal. Saat ditanya apa isinya, Yoru mengaku ia tak pernah membukanya. Namun, dorongan semua orang membuatnya akhirnya membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan kalung sederhana yang dulu ia buat sendiri saat kecil. Ia pernah memberikannya pada ibunya, tetapi ditolak dan ibunya menyebut Yoru membuang waktu. Salah satu pelayan tua berkata bahwa sikap keras ibunya sebenarnya demi dirinya. Karena Yoru adalah anak manja dan baik hati yang tak mengenal kerasnya dunia, ibunya pun memilih bersikap tegas agar ia siap menghadapi masa depan. Mendengar itu, Yoru menangis, menyadari betapa ia telah tersesat. Ia meminta maaf pada para pelayannya atas kesalahan,
lalu berterima kasih pada Arata karena sudah membuka matanya. Ia pun bertanya pada Arata, apa yang menurutnya paling penting di dunia. Arata menjawab yaitu ikatan dengan orang lain. Yoru tersenyum lega mendengar jawaban itu. Namun, ketenangan tak bertahan lama. Masato muncul, ia marah mendengar kata ikatan dari Arata. Ia berteriak bahwa ia tak butuh hubungan manusia karena ia hanya ingin menghancurkan Arata di tempat itu juga. Ia menuduh Arata sama sepertinya, penuh kebencian hingga rela menjadi iblis untuk saling membunuh. Ucapan itu membuat Arata terkejut. Lalu Masato menantangnya untuk berubah menjadi iblis sekali lagi agar mereka bisa bertarung habis-habisan. Namun, Arata menegaskan bahwa ia takkan pernah menjadi iblis lagi. Ia bersumpah akan mengubah hati Masato. Masato mengejek, berkata bahwa orang lemah seperti Arata tak mungkin bisa lalu menghunus pedangnya. Saat itu, pedang Orochi milik Masato berevolusi. Kekuatannya meningkat dan Arata pun terpaksa menarik pedang ilahinya. Masato langsung menyerbu, dan benturan pedang mereka menghancurkan seluruh ruangan. Arata memanfaatkan asap dari reruntuhan untuk melarikan diri, namun Masato mengejarnya. Dengan pedangnya yang bisa memanjang, Masato menyerang terus dan Arata hanya bisa menghindar. Kotoha cemas, teringat Arata berubah menjadi iblis pada pertarungan terakhirnya melawan Masato. Ia meminta Kanna untuk menolong, tapi Kanna menolak. Menurutnya, ini adalah pertarungan yang harus Arata hadapi. Ia lalu menoleh pada Kanata, namun Kanata juga sepakat. Ia menambahkan bahwa jika ia ikut bertarung, ia tidak akan bisa banyak membantu. Meski begitu, ia meminta Kotoha untuk percaya pada Arata, karena ia yakin Arata tetap bisa menang. Sementara itu, Arata terus terdesak oleh serangan Masato. Pedang Orochi milik Masato berubah bentuk dan menyerangnya tanpa henti. Arata pun mengaktifkan penghalang pedangnya untuk bertahan. Masato mencemoohnya dan menyuruhnya berhenti bersembunyi seperti pengecut. Menurutnya, ini adalah pertarungan untuk menaklukkan. Namun Arata menjawab dengan tegas, bahwa ia tidak ingin membuat siapapun menyerah pada dirinya. Tiba-tiba, Kanna menyemangati Arata agar melawan balik, atau ia tidak akan pernah bisa mencapai Putri Kiku. Kata-kata itu menyadarkan Arata. Ia teringat kepercayaan yang telah diberikan sang putri padanya. Lalu Kotoha pun muncul dan berkata bahwa semua orang percaya padanya. Namun, Masato mengejek bahwa kepercayaan hanyalah hal yang sia-sia. Ia lalu melepaskan kekuatan gelap dari pedangnya. Kegelapan itu mulai menelan Arata, dan kekuatan Tsukuyo tampak tak mampu mengatasinya. Semua orang mengira Arata akan kalah, karena pedang Tsukuyo memang tidak memiliki kemampuan menyerang. Di saat itulah Yoru maju. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri pada Arata, memberikan semua kekuatan dan kemampuan dari senjatanya. Para pelayannya mencoba menghentikannya, namun Yoru berkata bahwa mendukung Arata adalah tindakan sejati untuk menjadi raja, dan mungkin ibunya akan bangga padanya. Arata pun berusaha menolak, tapi Yoru sudah bertekad. Ia memohon pada Arata untuk mengubah dunia, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Yoru. Arata memintanya berhenti, namun Kanna menegurnya. Menurutnya, Yoru sedang mempercayakan hidup serta impiannya pada Arata. Jadi ia harus berhenti bersikap lemah dan maju ke depan dengan kekuatan itu. Yoru pun menuntaskan ikrar penyerahan, tubuhnya berubah menjadi energi emas dan menyatu ke dalam pedang Arata. Sebuah ledakan energi meledak dari Arata, menghancurkan seluruh istana. Arata dan Masato lalu berhadapan kembali. Arata menanyakan alasan Masato begitu terobsesi untuk melawannya. Masato teringat masa lalu, dan berkata bahwa ia ingin mengalahkan Arata ketika Arata berada di puncak kekuatannya. Arata balas bertanya apakah semua perundungan di masa lalu belum cukup, tapi Masato mengiyakannya. Ia lalu menyerang dengan pedangnya yang berbentuk cambuk, namun kali ini Arata menyalurkan kekuatan Yoru melalui pedangnya. Dengan aliran air yang deras, ia berhasil menangkis serangan Masato. Pertarungan semakin sengit. Melihat Arata akhirnya melawan dengan serius, Masato merasa inilah saat yang tepat untuk mengalahkannya. Ia menggunakan cambuk pedangnya untuk melompat tinggi, lalu menyerang Arata dengan seluruh kekuatannya. Keduanya mengerahkan kekuatan penuh pedang suci mereka. Namun, Arata menegaskan bahwa pertarungan ini bukan lagi hanya milik Masato, dan Inu demi teman-temannya dunia ini. Dengan teriakan penuh tekad, ia melepaskan seluruh kekuatan Tsukuyo. Tanah berguncang, pilar-pilar batu raksasa muncul dari laut, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Sayap-sayap energi murni terbentuk di punggungnya, memancarkan kekuatan luar biasa. Semua orang terperangah menyaksikan Tsukuyo akhirnya bangkit dengan kekuatan sejatinya. Dengan sekali tebasan pedang, Arata melepaskan gelombang energi raksasa ke arah Masato.
Namun, Masato menolak menyerah. Ia berteriak bahwa ia tidak akan berhenti mengejar mimpinya, dan suatu hari pasti akan mengalahkan Arata. Setelah itu, ia terhempas oleh kekuatan dahsyat tersebut. Arata berdiri, menang. Tapi juga dihantui kenangan masa lalu. Seperti ia kembali ke masa SMP, berlari bersama Masato bukan sebagai musuh, melainkan sebagai teman dalam sebuah persaingan. Ia lalu berterima kasih pada Sukuyo atas kekuatan yang telah diberikannya. Tak lama kemudian, Kotoha memanjat pilar batu dan memeluk Arata. Arata pun memberinya hiasan rambut yang sudah lama ia siapkan dan membuat Kotoha tersenyum bahagia. Setelah itu, para pelayan Yoru datang. Mereka menyatakan keinginan untuk mengikuti jejak tuannya dan menyerahkan kekuatan mereka kepada Arata. Arata memastikan apakah mereka yakin, dan mereka menjawab dengan tegas bahwa mereka ingin mempercayakan masa depan padanya. Dan mereka pun menyatu dengan Arata, menambahkan kekuatan mereka pada pedangnya. Dengan tekad yang bulat, Arata berjanji akan terus maju, membuktikan bahwa kepercayaan semua orang padanya tidaklah salah.